Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di pagi hari ini. Kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan inayahnya untuk bisa kembali kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di waktu yang diberkahi, di tempat yang diberkahi, dan alhamdulillah kita juga masih berada di bulan yang diberkahi, yaitu bulan Zulqa'dah, yang mana bulan ini merupakan bulan yang istimewa sebagai salah satu di antara 4 bulan haram dan juga satu di antara 3 bulan haji, yang tentunya bagi seorang muslim ketika berada di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Zulqa'dah ini harus kemudian bisa mengisinya dengan banyak melakukan kebaikan sebagai bentuk kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah mengatakan fa'azzim ma'azzamahullahu azza wa jal, agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pada kesempatan di bulan-bulan haram ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan maksiat. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ketentuan Allah Azza wa Jalla jamaah sekalian adalah Allah kadang menjadikan suatu amalan sekaligus dosa pada waktu dan tempat serta situasi tertentu itu nilainya berbeda. Dosa dan ibadah yang dilakukan di bulan Zulqa'dah ini beda nilainya dengan dosa dan ibadah yang dilakukan di luar bulan Zulqa'dah. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, "Inna dzamba wa ajral amali shalihi fihinna a'zam." Sesungguhnya dosa dan pahala yang dilakukan pada bulan-bulan haram termasuk Zulqa'dah itu nilainya berbeda. Seperti misalnya jemaah sekalian, kalau yang namanya mencuri itu dosa bukan, Pak? Dosa. Tapi kalau yang dicuri kota amal masjid sama nggak dosanya, Pak? Beda pastinya. Ya. Zina itu haram nggak? Haram. Tapi kalau zina itu sama tetangga sendiri gimana dosanya, Pak? Lebih besar. Ya. Termasuk juga amalan ataupun dosa yang dilakukan di tanah haram, di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Bahkan para ulama mengatakan jemaah sekalian, niat saja di Mekah itu sudah dihitung. Ya, seseorang berniat ingin melakukan dosa di Mekah itu sudah dihitung dosa. Padahal kalau di luar Mekah niat dosa itu belum dihitung dosa kecuali kalau sudah dilakukan. Beda dengan Mekah, kata para ulama fikih. Mekah itu niat saja ketika kita berniat untuk melakukan dosa itu sudah dihitung sebagai dosa. Bahkan ada sebagian ulama itu kemudian tidak suka berlama-lama di Mekah, Pak. Bukan karena mereka benci Mekah, bukan. Khawatir kalau terlalu berlama-lama di Mekah ada rasa bosan, dan itulah yang membuat kemudian dianggap sebagai satu dosa. Ya, karena itulah para ulama kita kemudian kadang sekali-kali keluar dari Mekah agar tidak muncul rasa bosan di dalam hati, hingga ketika muncul kerinduan untuk kembali ke Mekah akhirnya mereka baru masuk ke Mekah kembali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya, untuk bisa mengisi kerinduan kita dengan Makkah Al-Mukarramah dan ziarah kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Nah, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang hari ini mungkin belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, jangan berkecil hati, ada banyak amalan ibadah
yang bisa kita siapkan untuk kita kemudian mendapatkan fadilah yang besar pada bulan-bulan haram, khususnya adalah ketika hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Hari ini kita berada di tanggal 24 Zulqa'dah. Artinya sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Yang bahkan ada sebagian ulama mengatakan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini keutamaannya lebih besar daripada 10 hari di akhir Ramadan. Ya, karena itulah kita kemudian ketika sudah mendekati 10 hari ini harus betul-betul bisa mempersiapkan diri agar kita bisa maksimal menjalankan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apakah ibadah-ibadah yang bersifat umum seperti sholat 5 waktu, ibadah sunnah yang biasa kita lakukan, ataupun ibadah yang bersifat khusus yang memang disyariatkan pada bulan Zulhijjah. Nah, karena itulah pada kesempatan di pagi hari ini ya, kita akan membahas ibadah yang paling utama, ibadah yang dalam hadis disebutkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah berada di tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu ibadah kurban. Yang mana kalau di dalam kitab fikih, ibadah kurban ini sebenarnya disebut dengan fikih udhiyah. Jadi kalau kita membaca kitab fikih, Pak, kalau kita baca kitab fikih yang berbahasa Arab ya, itu sebenarnya nggak ditemukan bab namanya fikih kurban. Nggak ada di dalam kitab-kitab fikih itu fikih kurban tuh nggak ada. Ya, yang ada adalah fikih udhiyah. Ya, nah, karena udhiyah ini juga diambil dari kata Idul Adha, yaitu ibadah yang memang secara khusus disyariatkan pertama kali pada saat hari raya Idul Adha. Tapi penggunaan istilah menjadi kurban ini pun bukan istilah yang keliru ya, karena bisa jadi istilah fikih udhiyah ini identik dengan nama kurban karena diambil dari sejarah ibadah penyembelihan hewan pertama yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang kisah dua anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, watslu alaihim nab'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan wahai Muhammad tentang kisah dua anak Nabi Adam yang dahulunya mereka diperintahkan untuk mengorbankan suatu kurban. Satu di antaranya diterima, yang lain ditolak. Nah, mungkin dari ayat inilah Pak, kemudian istilah penyembelihan hewan ini dalam bentuk ibadah disebut dengan istilah kurban ya. Walaupun kurban sendiri sebenarnya secara makna itu intinya sih semua ibadah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sholat subuh dan bermajelis ilmu hari ini Pak, termasuk kurban tidak? Termasuk kurban gitu ya. Jadi karena kurban itu secara makna lebih umum daripada sebatas menyembelih hewan kurban ya. Tapi karena istilah kurban ini lebih familiar, lebih populer ya, maka nanti yang sering kita sebutkan adalah fikih kurban ya. Walaupun sekali lagi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya, saya mau baca kitab fikih yang berisikan tentang ibadah penyembelihan hewan kurban, maka carilah tema namanya udhiyah ya, bukan kurban. Misalnya seperti disebutkan dalam kitab, ada satu kitab fikih Pak, yang mana kitab fikih ini menarik karena disusun berdasarkan seperti kamus gitu ya. Jadi bab-bab dengan huruf alif, ba, ta, tha, jim seperti itu ya. Namanya kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait ya. Jilid jumlahnya ada 45 jilid. Nah, jadi kalau kita ingin membaca pembahasan tentang kurban, cari entry Hamzah. Ya, dicari di judul namanya udhiyah. Jangan dicari di huruf qaf, kurban, nggak ketemu gitu ya. Nah, jadi maka fikih ini sebenarnya lebih tepat disebut udhiyah. Nah, apa itu udhiyah ya, dan apa fadilahnya? Nah, sebelum kita masuk kepada hukum-hukumnya jemaah sekalian, ya, sebagai motivasi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu definisi dari ibadah udhiyah atau ibadah kurban, sekaligus dalil-dalil yang menginformasikan kepada kita fadilah dari ibadah kurban ini.
Nah, di dalam kitab Al-Mausu'ah yang tadi saya sebutkan, para ulama mendefinisikan ibadah udhiyah atau kurban itu mayuzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Jadi definisinya adalah hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah. Nah, tapi tidak semua Pak yang namanya hewan yang disembelih itu ketika tujuannya taqarrub kepada Allah disebut dengan kurban. Karena ada yang disembelih tujuannya untuk bertaqarrub kepada Allah tapi bentuknya akikah. Maka syarat berikutnya atau definisi berikutnya adalah fi ayyamin nahri, dan disembelihnya itu pada hari-hari nahar. Nah, hari nahar ini ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ya, disembelih pada 4 hari ini bi syara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang bersifat khusus, ya. Jadi artinya ada syarat-syarat tertentu yang membuat suatu ibadah penyembelihan hewan itu disebut dengan kurban, ya. Misalnya seperti syarat hewannya, kemudian syarat waktunya dan seterusnya. Nah, ini dari sisi definisinya, ya. Nah, sedangkan kalau fadilahnya jemaah sekalian, fadilah ibadah kurban ini sangat luar biasa besar. Nah, di sini saya ingin mengawali dulu jemaah sekalian terkait dengan masalah ibadah kurban yang nanti akan kita bahas juga, yang menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah sebenarnya. Tapi kadang Pak, istilah sunnah ini dalam benak masyarakat umumnya itu definisinya kadang kurang lengkap. Ya, kadang kita mendefinisikan sunnah itu kan hanya mayutsabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, sesuatu yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan kayak gitu definisinya kan? Padahal kalau di dalam kitab-kitab usul fikih Pak, itu ada tambahan definisi yuzammu tarikuhu. Tapi orang yang mampu melakukannya namun dia tidak mau melakukannya layak dicela. Nah, ini layak dicela ini yang kadang kita lewat ini Pak ya. Melakukannya berpahala, ditinggalkannya tidak berdosa, tapi ketika kita mampu sebenarnya kita layak dicela. Contoh misalnya Pak, saya kasih contoh analogi ya. Misalnya Nabi SAW mengatakan raqatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, salat qobliyah subuh 2 rakaat pahalanya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kira-kira Pak, kalau kita mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, kalau dikurskan ke rupiah nilainya berapa Pak? Dunia dan seisinya itu berapa rupiah? Unlimited ya kan, unlimited, nggak ada batasan. Tapi anggaplah Pak, kita buat satu contoh. DKM Masjid Khairul Razikin membuat pengumuman di tengah masyarakat, barang siapa yang bisa sholat qobliyah subuh di Masjid Khairul Razikin, masing-masing nanti akan disakui uang 1 triliun. Rame nggak yang kedatang ke masjid Pak? Nggak muat ya, rame pasti kan ya. Padahal Rasul mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, tapi Pak, rupanya ada tetangga masjid, rumahnya dekat dengan masjid, ya. Dia fakir, punya banyak hutang, lagi butuh uang gitu ya. Tiba-tiba dapat informasi ini, dia bilang, "Ah, saya nggak butuh." Akhirnya nggak datang ke masjid gitu Pak. Layak nggak orang seperti ini dicela? Nah, dia nggak datang ke masjid Pak, lalu nggak dapat uang, itu nggak berdosa karena memang tidak wajib. Tapi ketika dia butuh, lalu kemudian ada informasi ada uang 1 triliun mau dihadiahkan, dia akhirnya nggak mau mengambilnya, sebenarnya dia layak untuk dicela. Nah, begitulah gambaran amalan sunnah. Ya, artinya kalau kita bisa melakukannya, yang sebenarnya nanti kita berharap di akhirat timbangan amal kita itu semakin besar, semakin berat. Kita bisa melakukannya tapi kita mengabaikannya, tidak merugi, bukan tidak merugi, tidak berdosa, tapi sebenarnya kita merugi ya. Nah, disitulah pentingnya kita memahami konsep tentang sunnah ini yang tidak kemudian kita anggap sepele ya. Nah, apa kemudian fadilah dari ibadah kurban? Nah, setidaknya nih ya, singkatnya nih, fadilah ibadah kurban itu yang pertama adalah bisa mendatangkan cinta Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada kita Pak, apapun yang kita harapkan sesuatu yang mudah ya. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Tirmizi dan lainnya, ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tiadalah seorang anak Adam, ya, seorang manusia melakukan suatu perbuatan yang paling dicintai Allah pada hari nahar, Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya,
kecuali amalan tersebut dalam wujud mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi Nabi mengatakan menyembelih hewan kurban ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Bahkan kata Nabi SAW, innaha la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Semua unsur dari hewan kurban itu, dari tanduknya, bulunya, kulitnya dan seterusnya, akan datang di hari kiamat sebagai saksi memberatkan timbangan amal orang yang berkurban. Wa annad-dam la yaqa'u binallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan darahnya itu kata Rasulullah jemaah sekalian, sebelum dia jatuh ke atas tanah sudah Allah letakkan di suatu tempat di surga sana yang nanti akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berkurban. Artinya unsur najisnya Pak yang tidak bermanfaat saja itu bisa menjadi amal soleh dan saksi bagi orang yang berkurban. Maka Nabi kemudian menutup hadis ini dengan mengatakan fatibu biha nafsan, sungguh beruntunglah diri yang mendapatkan pahala tersebut. Nah, jadi setelah kita tahu fadilahnya seperti ini dan kita layak atau mampu melakukannya lalu kita mengabaikannya, maka sungguh kita telah merugi ya. Kemudian sisi yang lainnya Mas sekalian, ibadah kurban ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai syiarnya. Ya, sebagai tanda cinta kita, menampakkan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita berkurban, di mana Allah berfirman wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan yang namanya kurban itu unta-unta yang disembelih merupakan bagian dari syiar Allah ya. Kemudian yang ketiga, bahkan termasuk jamaah sekalian, ibadah kurban ini sunnah Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, dari sejak tahun kedua Hijriyah sampai beliau meninggal, setiap tahunnya beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Kenapa? Karena kurban termasuk ibadah yang wajib atas Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, salasun hunna alayya faraid walakum tatawu. Ada 3 amalan yang hukumnya wajib atas diriku tapi bagi kalian sunnah, kata Nabi, yaitu al-witru wan nahru wa salatud duha. Salat witir, menyembelih kurban setiap tahun, dan salat duha. Nah, jadi artinya jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu setiap tahun wajib menyembelih hewan kurban ya, sebagai salah satu kekhususan hukum yang berlaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ibadah kurban ini Pak juga termasuk ibadah yang paling utama di dalam Islam, karena Allah ya menyamakan atau menggandengkan ibadah kurban dengan ibadah yang paling utama, yaitu ibadah sholat. Seperti yang sering kita baca dalam doa iftitah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah sembelihan kurban. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Pak, ayat yang nanti akan kita bahas juga, Allah mengkaitkan rasa syukur Nabi Muhammad ketika mendapatkan nikmat berupa Al-Kautsar dengan memerintahkan 2 ibadah sekaligus. Fasholli li rabbika wanhar ya, dan sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Nah, ini menunjukkan bahwa kurban ini ibadah yang sangat utama karena dia dikaitkan dengan ibadah sholat. Di sisi yang lain, Rasulullah juga menginformasikan kepada kita adanya pahala besar yang dijanjikan bagi orang yang berkurban, di mana beliau bersabda bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap helai rambut dari kurban tersebut adalah kebaikan dan pahala. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian penasaran ya, berapa sih kuantitas pahala kurban yang akan kita sembelih Pak? Sebelum dipotong, hitung saja Pak, itu berapa bulunya Pak, kalau nggak ada kerjaan. Karena Rasul mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap helai rambutnya adalah pahala ya. Kira-kira kalau satu kambing umur 1 tahun Pak, berapa rambutnya isinya Pak kira-kira? Ada yang pernah ngitung nggak? Nah, begitulah pahala orang yang berkurban ya. Nah, jadi sekali lagi, bagi yang mampu tapi kemudian kok mengabaikannya, sungguh dia telah merugi ya. Nah, ini dari sisi informasi tentang fadilah untuk memotivasi kita agar kita bisa berkurban. Nah, sekarang kita masuk jamaah sekalian kepada hukumnya ya. Setidaknya secara sistematis saya akan menyampaikan 2 hal terkait dengan ibadah kurban ini setelah kita bicara tentang motivasinya, yaitu hukum-hukum dan juga praktek dari ibadah kurban itu sendiri. Kalau dari sisi hukum jamaah sekalian, ibadah kurban ini setidaknya ada 4 persoalan hukum yang terkait ya dalam ibadah kurban, yaitu hukum asal dari ibadah kurban itu apa.
Jadi artinya jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim sebenarnya mampu dia untuk berkurban, kira-kira apa hukum asal dia berkurban? Kalau misalnya dia mampu tapi dia tidak mau melakukannya, apakah berdosa? Ini namanya hukum asal. Tapi nanti para ulama setidaknya menyepakati ada dua kondisi di mana kurban hukumnya menjadi wajib. Ya, hukum asalnya diperselisihkan, tapi ada dua kondisi hukum kurban ini disepakati menjadi wajib. Lalu kemudian yang seringkali juga ditanya masyarakat, apa hukum kurban atas nama mayit, orang yang sudah meninggal. Dan yang keempat, hukum seputar patungan kurban, ya. Nah, yang pertama, apa hukum asal dari ibadah kurban? Nah, hukum asalnya adalah sebenarnya Pak, semua ulama sepakat kurban ini sesuatu yang diperintahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Nah, tapi yang jadi masalah jamaah sekalian, fasholli li rabbika wanhar ini adalah perintah. Salatlah kamu dan potonglah kurbanmu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah semua perintah di dalam Al-Qur'an itu adalah perintah wajib? Nah, ini yang jadi problem, Pak. Jadi perintah tentang kurban di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini perintah wajib atau sebatas anjuran saja? Karena yang jadi masalah rupanya kita temukan jamaah sekalian, tidak semua perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Misal ya, saya kasih contoh Pak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika sholat Jumat itu sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari karunia Allah. Jadi Allah memerintahkan kita setelah sholat Jumat bertebaran di muka bumi, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum orang setelah sholat Jumat langsung tidur? Dosa nggak? Nah, ini kan jadi masalah kan ya, padahal Allah perintahkan. Nah, namun para ulama tafsir mengatakan perintah bertebaran di muka bumi itu hukumnya tidak wajib, tapi sebatas anjuran saja. Bahkan ada jemaah sekalian, hukum perintah di dalam Al-Quran itu bukan sunnah, bukan anjuran, tapi malah mubah hukumnya, mubah saja. Misalnya perintah di dalam Al-Quran kepada para laki-laki untuk poligami. Dalam Al-Quran itu perintah, fankihu ma toba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Kawinlah, perintah ya, dengan wanita yang kau sukai 2, 3 atau 4. Nah, coba kira-kira kalau perintah dalam ayat ini perintah wajib, ibu-ibu setuju nggak? Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya. Ibu-ibu setuju nggak itu kan? Tapi alhamdulillah para ulama tafsir seperti Syekh Wabaz Zuhaili misalnya di dalam kitab tafsir beliau At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj mengatakan al-amru lil ibahah. Perintah dalam ayat ini adalah perintah mubah. Artinya mau poligami atau tidak poligami ya hukumnya sama saja ya. Nah, jadi artinya sekali lagi jemaah sekalian, catatan penting adalah kita jangan sampai menyimpulkan secara mutlak yang namanya perintah dalam Al-Quran dan hadis itu otomatis wajib ya. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat ini Pak. Apakah perintah ini hukumnya wajib atau sunnah? Maka para ulama memiliki satu kaidah, tergantung dalil yang mendukungnya ya. Memang kaidahnya adalah al-amrul mutlaq lil wujubi, tapi ada pengecualian. Hukum asal dari yang mutlak, dari perintah mutlak itu adalah wajib, illa idza wujidas sharif, kecuali kalau ditemukan dalil yang mempengaruhi perintah ini. Maka ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum asal berkurban antara dua mazhab. Yang pertama adalah mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kurban itu hukum asalnya adalah perintah yang dianjurkan saja, tidak sampai wajib. Tapi karena ini perintah anjurannya sampai diwajibkan kepada Nabi, maka naik hukumnya bukan hanya sebagai sunnah biasa, tapi sunnah muakkad. Nah, apa dalilnya jemaah sekalian bahwa perintah dalam ayat tadi bukan perintah wajib tapi perintah sunnah? Dasarnya adalah riwayat Imam Muslim di mana Nabi mengatakan, idza dakhalal asyru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Jika seorang di antara kalian sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada yang ingin berkurban, maka jangan cukur rambut dan potong kukunya. Nah, jadi kira-kira Pak, kalimat dan ada yang ingin berkurban itu kira-kira perintah wajib atau sebatas anjuran saja?
Ya anjuran saja kan, kalimat ingin berkurban itu kan seakan Nabi menawarkan, kalau nggak ingin ya nggak apa-apa gitu ya. Nah maka berdasarkan hadis ini mayoritas mengatakan hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, mazhab Hanafi berpendapat kurban itu hukumnya wajib. Dasar mereka adalah hadis, dan hadis ini adalah hadis favoritnya panitia kurban ya. Karena biasa dipasang di spanduk Pak ya. Kata Nabi SAW, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami, seakan-akan dia bukan muslim ya. Nah jadi maka berdasarkan hadis ini mazhab Hanafi berpendapat kurban hukumnya wajib. Tapi jemaah sekalian, kewajiban kurban dalam mazhab Hanafi Pak itu jika memenuhi 4 syarat. Artinya orang yang wajib berkurban dalam mazhab Hanafi itu tidak secara mutlak ya, tapi jika dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kalau yang berkurban itu muslim, maka tidak wajib atas orang kafir. Yang kedua, jika yang berkurban itu adalah sudah berumur akil balik ya. Jadi kalau yang masih anak kecil misalnya ya tidak wajib berkurban, meskipun Pak anak kecil ini punya harta, tidak wajib dia berkurban. Misalnya nih Pak ya, seperti yang pernah saya sampaikan dalam bab waris Pak, ada anak kecil baru umur 5 tahun dapat warisan dari bapaknya yang meninggal. Bapaknya yang meninggal meninggalkan warisan sebesar 8 miliar ya, ibunya cuma dapat 1/8, 1 miliar, anaknya dapat sisanya 7/8, berarti 7 miliar. Kira-kira 7 miliar bisa beli hewan kurban gak Pak? Ya sangat bisa ya. Nah pertanyaannya, anak kecil yang dapat warisan 7 miliar tadi Pak, apakah dia wajib berkurban? Nggak wajib. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, kalau dia tidak wajib berkurban, apakah boleh walinya mengambil sebagian hartanya untuk dipotong hewan kurban? Maka jatuhnya kan sebagai harta anak yatim kan. Jadi pertanyaannya, bolehkah harta anak yatim diambil oleh walinya sebagiannya untuk menyembelih hewan kurban? Boleh nggak kira-kira Pak? Hah? Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni memberikan fatwa, harta anak yatim boleh diambil untuk dibelikan hewan kurban dengan syarat. Syaratnya adalah sudah bisa tampak pada diri sang anak tersebut rasa senang ketika dibelikan seekor kambing. Dia tahu bahwa itu untuk kurban dan ada rasa senang ketika dibelikan hewan kurban. Itu baru boleh dia diambil hartanya untuk hewan kurban, meskipun belum berumur akil balik. Jadi kira-kira kalau umurnya Pak, kira-kira kalau ada anak masih berumur 2 tahun Pak, anak berumur 2 tahun dapat warisan 7 miliar, dibelikan seekor kambing, ada nggak tanda-tanda rasa senang Pak? Umur 2 tahun ya nggak mungkin, mustahil gitu ya. Maka tidak boleh kalau umurnya masih 2 tahun. Tapi kalau umurnya misalnya 6-7 tahun Pak, walaupun belum akil balik, sudah tahu nggak kalau hewan itu kurban, nah dan ada rasa senang, nah itu boleh ya. Jadi maka di sini wali-wali yang menjaga harta anak yatim boleh-boleh saja untuk menyembelih hewan kurban dari harta mereka, tapi dengan syarat ada rasa senang dengan hal tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, iqamah, dalam kondisi dia tidak sedang melakukan perjalanan safar ya, artinya dia sedang tinggal di tempat tinggalnya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya, maka dia wajib berkurban dalam mazhab Hanafi. Maka jamaah haji tidak wajib kurban karena posisinya sebagai musafir ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, mampu secara harta ya. Dan standar mampu Pak, standar mampu yang wajib berkurban dalam mazhab Hanafi adalah mampu dari aspek dia punya kelebihan harta di atas nisab zakat, punya kelebihan harta di atas nisab zakat. Jadi misalnya kalau nisab zakat itu 85 gram emas ya, dikalikan hari ini misalnya 1 gramnya itu 1.300.000 misalnya ya, berarti nisab zakat uang rupiah itu kalau dimiliki setelah 1 tahun adalah sebesar kalau tidak salah ya, hitungannya adalah 110 juta ya. Maka kalau ada seseorang punya uang tabungan misalnya 115 juta, dia ada surplus 5 juta dari standar nisabnya, maka wajib dalam mazhab Hanafi dia berkurban. Tapi kalau misalnya Pak, ada orang punya tabungan hanya 50 juta, bisa beli seekor kambing, wajib nggak dia kurban? Nah, ya nggak wajib, tapi tetap dianjurkan gitu ya. Karena uang 50 bisa saja dia membeli 5 juta diantaranya untuk hewan kurban, tapi belum wajib, karena yang wajib adalah yang memiliki simpanan di atas nisab zakat. Nah ini kalau yang mengatakan hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Baik,
Nah, kemudian jemaah sekalian, setelah ulama kita berbeda pendapat tentang hukum asal kurban, mereka kemudian menyepakati jemaah sekalian, ada dua kondisi yang mana kurban itu hukumnya menjadi wajib. Kalau tadi kita bicara hukum asalnya Pak, yang diperselisihkan ketika seseorang mau berkurban. Nah, sekarang ada dua kondisi yang mana kurban itu disepakati hukumnya menjadi wajib. Yang pertama adalah jika kurban itu didasarkan kepada nazar. Seperti seseorang yang berkata, aku bernazar ingin memotong hewan kurban, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, kalau nazar Pak, saya pikir kita semua paham. Tapi yang jadi masalah nih Pak, ada kurban yang wajib sebenarnya kita nggak sadar sudah setiap tahun melakukannya Pak. Namanya disebut dengan kurban ju'lu atau kurban ta'yin. Jadi kurban ju'lu atau kurban ta'yin itu Pak, artinya adalah ketika seseorang membeli seekor kambing misalnya, setelah dia beli kambing tersebut, dia akhirnya mengikrarkan Pak. Dia berkata, kambing ini akan saya potong kurban. Maka ucapan ini membuat kambing itu wajib dipotong kurban. Artinya setelah dia beli, lalu dia ikrarkan, sebelum tanggal 10 tidak boleh dia merubah niatnya dengan cara menjualnya. Wajib dipotong kurban. Nah, itu namanya disebut dengan kurban ta'yin atau kurban ju'lu. Bahkan termasuk jemaah sekalian, kurban ta'yin atau ju'lu ini menjadi wajib tidak mesti kita ikrarkan Pak. Misalnya kita beli seekor kambing Pak ya. Ketika kita beli seekor kambing, tiba-tiba ada teman kita nanya, itu kambing untuk apa? Akhirnya langsung kita jawab, untuk kurban. Nah, ucapan ini menjadi wajib, nggak boleh dibatalkan ya. Nah, jadi ini namanya disebut kurban ju'lu. Nah, yang jadi masalah begini Pak, kurban nazar sama kurban ju'lu, nanti saya akan sebutkan juga, tapi saya awali, kurban nazar atau kurban ju'lu yang diikrarkan ini Pak, salah satu konsekuensi hukumnya adalah yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya ya. Jadi kurban, makanya panitia kurban dalam masalah ini harus paham. Ketika seseorang ingin berkurban pada panitia kurban, harus ditanyakan ini kurbannya kurban sunnah atau kurban wajib. Karena kalau seandainya itu jatuhnya kurban wajib, tidak boleh panitia kurban memberikan bagian hewan itu kepada yang berkurban. Tapi dia boleh mendapatkan daging kurban dari kurban orang lain. Nah, yang jadi masalah begini Pak, pasti kemungkinan besar ketika kita menyerahkan hewan kita ke panitia kurban, pasti kita ngomong apa Pak? Ini kurban, pasti kita nyebut kata kurban nggak? Kita pasti nyebut kata kurban nggak Pak? Pasti, disitulah kurban kita menjadi wajib. Nah, lantas adakah solusi agar kita bisa ikut memakan daging kurban kita tapi tidak jatuh kurban wajib? Namun kita perlu menginformasikannya. Maka saya katakan Pak, para ulama memberikan solusi ketika kita menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban dalam rangka untuk menginformasikannya dan kita masih bisa memakannya karena itu tidak menjadi wajib, ucapkan kata sunnah. Jadi mengatakan misalnya, Pak panitia gitu ya, ini ada kambing untuk kambing dari saya, kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau misalnya dia mengatakan ini ada kambing ya, tolong potong kurban, nah itu sudah jadi wajib itu. Paham perbedaannya Pak? Nah, ketika dia tidak menyebut kata sunnah di situ, panitia kurban mencatat, oh berarti ini kurban wajib, si bapak fulan nggak boleh dapat bagian dari hewan ini. Jelas ya? Nah, kalau panitia kurban nggak paham tentang masalah ini Pak, yang salah siapa? Yang kurban atau panitianya? Nah, ini panitianya nih ya. Jadi sama seperti gini Pak, sama seperti ini saya kasih analogi ya, sama seperti panitia zakat. Ketika panitia zakat mendapati ada orang mau menyerahkan uang, ya si panitia zakat ini harus bisa menjelaskan secara spesifik atau bertanya secara spesifik, ini uang ini dalam rangka apa Pak? Apakah sedekah, apa zakat, atau fidyah, atau infak? Ya, karena kalau misalnya dia tidak merinci hal tersebut, nanti salah dalam distribusinya. Karena distribusi zakat beda dengan distribusi sedekah. Begitu juga dengan masalah kurban ini. Ya, jadi kurban wajib itu tidak sama distribusinya dengan kurban sunnah. Ya, baik. Nah ini hati-hati ya dalam prosesnya nanti. Nah ini yang seperti yang disampaikan oleh Imam As-Sibromalisi di dalam kitabnya Hasyiyah ala Nihayatil Muhtaj. Beliau mengatakan la tasiru udhiyatan binafsi syira'i bal innama tasiru kadzalika bil ja'li wa tajibu bin nazri.
Jadi kurban itu tidaklah wajib ya, kecuali dengan cara dija'alkan, diikrarkan ataupun dinazarkan. Baik, ini dari sisi hukum kurban yang kemudian menjadi wajib ya. Meskipun berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib dalam dua kondisi ini. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, kurban atas nama mayit. Ya, di masyarakat kita itu ada kebiasaan Pak, ada orang misalnya 1 ekor sapi, misalnya dia atas nama keluarganya, tapi keluarganya cuma 4 anggotanya Pak, 3-nya kemudian diberikan atas nama yang meninggal. Ya. Nah sebenarnya jemaah sekalian, yang jadi persoalan Pak, yang jadi persoalan tentang kurban atas nama orang yang sudah meninggal ini adalah masalah tentang sahnya ibadah kurban. Kurban atas nama mayit itu sebenarnya semua ulama sepakat boleh Pak. Tapi yang jadi masalah, bolehnya itu jatuhnya sebagai kurban atau sebagai sembelihan biasa. Karena yang jadi masalah di antara rukun kurban adalah niat. Ya, jadi orang kalau mau berkurban Pak, agar hewan yang dipotong itu bisa dibedakan ini kurban akikoh atau sembelihan biasa, maka syaratnya adalah niat. Nah pertanyaannya Pak, kalau orang sudah meninggal gimana dia niat? Coba bisa nggak Pak almarhum di dalam barzakhnya berniat? Nah ini yang jadi masalah. Makanya kurban atas nama almarhum ini menjadi persoalan terkait dengan niatnya ya. Apalagi kalau nanti kita sebutkan sunnahnya kurban Pak. Sunnah kurban itu kan salah satunya apa? Jika sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada yang mau berkurban, disunnahkan tidak potong rambut, tidak potong kuku, tidak cukur rambut. Nah pertanyaannya Pak, mayit yang ada di barzakh masih ada kaitannya dengan cukur rambut, potong kuku? Nah ini jadi masalah. Jadi kurban atas nama almarhum ini menjadi persoalan terkait dengan ibadah-ibadah orang yang mau berkurban di luar motong hewannya. Ya, maka kemudian para ulama semuanya sepakat kalau kurban atas nama almarhum itu dasarnya wasiat dari almarhum sebelum meninggal, semua sepakat kurbannya sah. Ya, sebab dia sudah berniat sebelum hewan itu disembelih lewat wasiatnya. Kata para ulama, idza awsal mayyitu bitadhiyati anhu jaza bil ittifaq ya. Jika seseorang berwasiat ingin berkurban, maka kurbannya menurut kesepakatan ulama hukumnya sah. Tapi kalau tanpa wasiat namun atas dasar inisiatif dari yang berkurban, inisiatif dari keluarganya yang masih hidup lalu dia berkurban atas nama mayit, maka menurut mayoritas ulama sah sebagai kurban. Mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi mengatakan sah sebagai kurban. Dasarnya adalah hadis Nabi di mana Rasulullah Pak pernah menyembelih 2 ekor kambing, satunya untuk diri beliau, satunya lagi untuk umatnya. Nah umatnya ini Pak, kata mayoritas ulama masuk di dalamnya 3 kelompok. Pertama adalah yang sudah meninggal ketika beliau masih hidup, seperti Utsman bin Maz'un atau seperti paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk yang masih hidup ketika beliau masih hidup, atau yang bahkan belum lahir ketika beliau masih hidup. Jadi kita ini Pak, umatnya yang termasuk mendapatkan pahala kurban Rasulullah SAW. Ya beruntunglah menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan pahala kurbannya Rasulullah SAW. Tapi Pak, jangan kemudian kita berpikir, wah kalau begitu saya nggak usah kurban lagi. Karena sudah kurban Rasulullah kita dapatkan pahalanya. Ini salah juga. Jadi Rasul memang kita dapat pahala kurban beliau, tapi kita tetap dianjurkan juga ikut sunnah beliau berkurban setiap tahun ya. Maka ini pendapat mayoritas ulama akhirnya menyimpulkan Pak, kalau Rasul kurban atas umatnya itu masuk kategorinya yang sudah meninggal juga, berarti umatnya pun boleh dan sah kurban atas nama almarhum. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i Pak, kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau dalam madzhab Imam Syafi'i, kurban atas nama almarhum itu boleh tapi tidak sah. Ya. Jadi boleh tapi tidak sah itu begini Pak. Saya kasih analogi ya. Boleh tapi tidak sah itu begini. Misalnya Pak, ada seseorang tidak bisa membeli seekor kambing. Akhirnya dia hanya bisa beli seekor ayam. Ayam ini dipotong tanggal 10 Dzulhijjah dengan niat kurban. Boleh nggak Pak? Nah, potong ayam dengan niat kurban, boleh nggak? Boleh Pak, nggak dilarang ya, tapi tidak
sah. Bukan berarti nggak boleh, silakan aja, mau dia mau sedekah dengan ayam ya silakan saja gitu ya. Tapi tidak sah sebagai kurban. Nah begitulah gambaran mazhab Syafi'i yang mengatakan kurban atas nama almarhum itu boleh tapi tidak sah sebagai kurban. Kenapa? Karena tidak ada niat dari orang yang berkurban, yaitu almarhum. Nah maka kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Thalibin, beliau mengatakan la tadhiyata anil ghairi bi ghairi isnihi, tidak sah kurban atas nama orang lain tanpa izin darinya. Jadi kita Pak kalau punya teman dekat nih Pak ya, kita punya teman dekat, kita mau potong kambing atas nama dia Pak, dia nggak tahu, itu nggak sah sebagai kurban dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang nanti potong, yang niat untuk kurban bukan yang membelikan hewan, tapi dia yang tadi di atas namakan lah. Kalau dia nggak tahu gimana dia niat, gitu kan? Nah begitu juga dengan siapa? Almarhum yang sudah meninggal. Wala an mayyitin illam yusabiha. Begitu juga dengan mayit kalau dia tidak berwasiat. Tapi Pak, kalau kita misalnya ingin berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal misalnya Pak, sebenarnya mazhab Syafi'i memberikan solusi bagaimana agar pahala kurban bisa mengalir kepada mereka. Kurbannya tetap atas nama yang hidup, tapi yang hidup ini kemudian berniat, saya potong kurban atas nama saya, tapi pahalanya saya niatkan untuk orang tua saya. Nah seperti itu semua ulama sepakat ini sah sebagai kurban. Paham ya? Dan pahalanya si orang tua itu dapat. Tapi ada yang bertanya sama saya Pak ketika saya sampaikan seperti ini, sedangkan yang kurban dapat pahalanya enggak? Kan dia sudah hadiahkan ke orang tuanya. Yang kurban dapat pahalanya enggak Pak? Ya, kalau masalah pahala untuk orang yang berkurban, tanya sama yang kasih pahala. Siapa Pak? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah kita husnuzon, yang berkurban pun walaupun pahalanya dia hadiahkan untuk orang tua, dia juga dapat pahala kurban. Nah itu ya. Jadi, apalagi pahalanya bisa jadi double Pak, bukan pahala kurban saja, dia juga dapat pahala birrul walidain. Kalau itu atas nama keluarganya yang bukan orang tua, dapat pahala silatur rahim. Nah jadi artinya sah-sah saja seperti ini dilakukan ya. Baik, kemudian yang berikutnya, hukum yang keempat jamaah sekalian, patungan kurban. Nah kalau kita bicara patungan kurban Pak, patungan kurban ini ada dua masalah yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah patungan kurban dari aspek jenis hewannya, yang mana patungan kurban dari sisi hewan Pak hanya bisa untuk sapi atau unta saja. Jadi patungan kurban itu hanya bisa untuk sapi atau unta yang maksimalnya atas nama 7 orang. Ya berdasarkan hadis Jabir, naharnal ba'ir an sab'ah wal baqara an sab'ah. Dahulu kami menyembeli unta atas nama 7 orang dan menyembeli sapi atas nama 7 orang. Nah, ada pun untuk satu kambing Pak atau satu domba, ini tidak bisa patungan kurban. Tapi kalau mau iuran silakan saja. Namun yang nggak bisa di atas namakan lebih dari 1 orang. Nah, yang jadi masalah begini Pak, di masyarakat kita itu ada satu tradisi. Tradisinya misalnya gini, misalnya Pak ya, perusahaan kurban seekor sapi atas nama perusahaan. Nah, kira-kira Pak, karyawan di perusahaan itu jumlahnya berapa orang? Ada nggak orang jumlah karyawannya misalnya apa tuh cuma 7 orang Pak? Perusahaan cuma 7 orang gitu kan? Pasti banyak, ratusan bisa jadi kan? Ya. Atau bisa jadi Pak, ada tradisi di masyarakat kita di sekolah-sekolah, anak-anak dikoordinir oleh gurunya untuk iuran 100.000, 30 anak kemudian membeli seekor kambing. Sudah terkumpul 100.000 dikali 30 ada 3 juta, belilah seekor kambing. Padahal kalau kambing atas nama 1 orang. Nah ini 30 santri, 30 murid. Nah kira-kira kurban atas nama perusahaan atau kurban 1 ekor kambing atas nama 30 orang ini Pak, boleh nggak? Saya katakan Pak, boleh, tapi tidak sah. Boleh tapi tidak sah ya. Jadi silakan aja kalau mau kayak gini, tapi tidak sah sebagai kurban ya. Kenapa? Karena jumlahnya lebih daripada batas maksimal patungan kurban yang diatasnamakan ya. Nah tapi yang jadi masalah begini Pak, biasanya nanti saya juga seringkali menemukan ada orang yang kemudian protes ya. Protesnya begini Pak, lah bukannya di dalam hadis Nabi itu kan disebutkan ya, kata Rasulullah SAW itu kan, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah.
Kata Nabi SAW, wahai manusia, hendaknya setiap satu keluarga setiap tahun minimal menyembelih seekor kambing. Berarti kan satu ekor kambing bisa lebih dari satu orang. Karena yang namanya keluarga itu Pak, yang namanya keluarga itu kira-kira jumlah orangnya berapa Pak? Tidak mungkin ada Pak yang namanya keluarga itu hanya satu orang. Ya, kalau satu orang itu bukan keluarga namanya Pak, namanya jomblo. Ya. Artinya yang namanya keluarga itu minimal dua orang, suami istri atau orang tua dan anak gitu kan. Nah maka berdasarkan hadis ini akhirnya ada yang protes, Ustaz, bukankah di dalam hadis Nabi mengatakan satu keluarga bisa dengan seekor kambing, berarti satu ekor kambing bisa lebih dari satu orang. Nah saya katakan berarti Anda yang salah paham hadisnya. Karena yang dimaksud satu keluarga satu ekor kambing bukan atas nama, tapi satu keluarga satu kambing itu maksudnya satu keluarga dapat pahalanya. Tapi kalau untuk satu ekor kambing maka yang berkurban hanya bisa untuk satu orang. Karena pertanyaannya begini Pak, kalau satu keluarga misalnya menyembelih satu ekor kambing atas nama satu keluarga Pak, pertanyaannya berikutnya adalah siapa yang berniat dari keluarga tersebut? Nah, kembali kepada masalah jamaah sekalian, kembali kepada masalah satu ekor kambing atas nama siapa tadi? Satu keluarga. Ya. Jadi satu ekor kambing atas nama satu keluarga itu Pak, ada sebagian orang memahami satu keluarga bisa dengan satu ekor kambing, dan satu keluarga pasti jumlahnya lebih dari satu orang. Nah yang salah dipahami adalah yang dimaksud dengan satu keluarga satu ekor kambing itu Pak, bukan kemudian satu keluarga diatasnamakan semuanya dalam satu ekor kambing, tapi tetap diatasnamakan kepada satu orang, tapi satu keluarga ini akan mendapatkan pahala dari satu anggota keluarganya. Nah itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah sunnah kifayah. Jadi artinya Pak, nanti ketika ada satu keluarga mau potong satu kambing lewat panitia kurban misalnya, maka dia cukup sebutkan saja ini atas nama suami misalnya, tapi nanti satu keluarganya dapat pahala. Nah termasuk Pak, termasuk ya, saya pernah mendapati ada seorang ustadz mempersoalkan tradisi masyarakat yang kadang setiap tahun bergiliran. Misalnya tahun ini suaminya, tahun depan siapa? Istrinya, tahun berikutnya anak pertama, tahun berikutnya anak kedua, dan seterusnya Pak. Ada yang mempersoalkan masalah ini berdasarkan hadis ini tadi, bahwa satu keluarga itu adalah satu ekor kambing. Kata dia, kata sang ustadz, tidak usah ditentukan siapa, tidak usah dibuat tradisi bergiliran. Saya katakan Pak, malah yang keliru itu menurut saya sang ustadz tersebut. Kenapa? Karena tradisi bergiliran ini menurut saya sesuatu yang bagus. Sebab satu keluarga yang nanti akan mendapatkan pahala kurban ini Pak, disyaratkan keluarganya adalah keluarga nasab atau keluarga nikah hanya antara suami dan istri. Jadi artinya jemaah sekalian, kalau kemudian Pak suaminya yang kurban, maka orang tuanya dapat pahala kurban, bapak ibunya, tapi mertuanya dapat nggak? Hah? Mertuanya nggak dapat. Saat itulah istrinya protes, yaudah kalau begitu tahun depan saya yang kurban. Kenapa? Biar giliran dapat pahalanya gitu ya. Tahun depan nanti istrinya, orang tuanya dapat, mertuanya nggak dapat, karena yang dapat pahala kurban ini tadi hanya keluarga nasab, adapun mertua bukan keluarga nasab. Nah yang lebih afdol istrinya kurban, suaminya kurban. Nah itu lebih afdol dalam satu tahun. Dan yang kedua Pak, sebagian ulama ada yang mensyaratkan, diisyaratkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dapat pahala kurban dari seorang yang berkurban itu adalah kalau dia tinggalnya serumah. Jadi kalau kita Pak punya anak kita sudah tinggal terpisah dengan kita Pak, maka bapaknya kurban, anaknya nggak dapat pahala meskipun itu keluarga nasab, karena tidak tinggal serumahnya. Jadi para anak yang bapaknya berkurban dan anaknya ingin ikut dapat pahala kurban, maka selama Idul Adha ngungsi dulu ke rumah orang tuanya. Nah itu biar dapat pahala kurban sama orang tuanya ya, karena ada yang mensyaratkan tinggal serumah. Nah, itu berdasarkan isyarat dari Nabi, ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Hendaknya satu keluarga satu rumah itu hendaknya setiap tahun berkurban minimal seekor kambing. Nah jadi sekali lagi Pak, kalau nanti pertanyaannya begini Pak, ada kurban di dalam satu keluarga,
atas nama kurban ini atas nama satu keluarga. Pertanyaannya Pak, siapa yang tidak potong rambut dan siapa yang tidak cukur rambut dan potong kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah? Kurban kambing atas nama keluarga Pak. Siapa yang tidak cukur rambut dan potong kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah? Hah? Siapa? Satu keluarga itu? Ya tidak. Tapi yang tidak cukur rambut hanyalah orang yang ditentukan. Siapa yang berniat ketika potong kambing ini? Termasuk dalam hal ini Pak, satu ekor sapi untuk satu perusahaan. Berarti satu perusahaan nggak cukur rambut sama potong kuku? Ya enggak. Solusinya adalah perusahaan itu menentukan siapa 7 karyawannya yang akan berniat. Nah maka 7 karyawan itulah yang nantinya akan tidak cukur rambut, tidak potong kuku, bukan satu orang perusahaan ya. Baik, dan yang terakhir Pak, terkait dengan masalah patungan ini juga yang sering kali muncul masalah juga adalah patungan kurban satu ekor sapi bisa 7 orang, tapi 7 orang ini Pak rupanya niatnya beda-beda. Misalnya nih Pak, misalnya ya, ada patungan satu sapi yang kurban rupanya cuma 1 orang Pak, nomor 2 sampai nomor 7 kebetulan lagi punya anak, niatnya akikoh semua. Sah nggak kurban kayak gini Pak? Dan termasuk jamaah sekalian, termasuk dalam masalah ini Pak ya, yang kemudian menjadi satu problem. Saya pernah mendapati satu pertanyaan di masyarakat ya, salah satu kantor pajak pernah nanya seperti ini Pak, Ustadz kita mau patungan kurban 1 ekor sapi, rupanya baru dapat 6 orang, yang ke-7 Pak akhirnya bos kami mau ikut juga patungan tapi dia orang Nasrani. Akhirnya ya ini gimana nih hukumnya Pak, ini kami 6 orang muslim, 1 orang Nasrani, boleh nggak itu kurban seperti itu? Ya kalau misalnya nggak boleh ya bagaimana gitu kan, ini kan kami 6 orang muslim gitu kan, tapi kalau misalnya nggak boleh kami nggak enak sama bos kami yang non muslim itu. Nah akhirnya bagaimana Pak hukumnya kira-kira? 6 orang kurban, 1-nya non muslim ikut patungan kurban, sah nggak kurban seperti ini? Saya katakan kepada mereka Pak, alhamdulillah ulama kita berbeda pendapat. Artinya di tengah perbedaan itu ada solusi. Dan alhamdulillahnya lagi mayoritas ulama dari mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan kurbannya sah. Artinya Pak, di dalam niat 7 orang ini tadi, kalau sebagiannya itu tidak berniat untuk kurban seperti non muslim yang hanya sekedar agar bisa ikut makan dagingnya Pak, maka ini kurbannya tetap sah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ya. Kesimpulannya Pak, ada 3 pendapat dalam masalah patungan niat ini ya, patungan kurban dengan niat yang berbeda. Kalau dalam mazhab Hanafi Pak, 7 orang ini boleh niatnya beda, tapi syaratnya adalah harus niatnya semuanya ibadah, apakah kurban atau akikoh atau bayar nazar dan semacamnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali yang lebih luas mengatakan bahwa kurban itu boleh 7 orang ini niatnya beda-beda, tidak mesti ibadah. Jadi maka di situ boleh non muslim ikut patungan kurban, tapi dengan syarat niat yang tidak niat kurban ini tidak boleh melanggar syariat. Misalnya nih Pak, nomor 1 sampai nomor 6 niatnya kurban, nomor 7 rupanya untuk Nyi Roro Kidul, boleh nggak? Nah ini nggak boleh. Tapi yang nggak boleh ini Pak, sepertujuhnya saja atau satu sapinya sekaligus, semuanya menjadi haram ketika satu niatnya keliru ya. Makanya kalau ada non muslim ini Pak, dia ingin ikut patungan kurban, ditanya kamu ingin patungan kurban maksudnya apa? Ya saya mau makan dagingnya saja, ya udah nggak apa-apa kita ikut. Tapi kalau misalnya oh enggak, saya mau untuk kurban saya untuk Yesus misalnya Pak, ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah tapi sebaiknya sih Pak, kalau niatnya beda-beda, kalau menurut saya sih jangan lewat panitia kurban, potong sendiri aja Pak. Karena nama panitianya panitia kurban, bukan panitia akikoh ya. Jadi semuanya niat kurban. Dan yang terakhir dalam mazhab Maliki, yang namanya kurban 7 orang ini niatnya harus semuanya niat kurban, tidak sah ada niat di luar kurban. Nah ini mazhab Maliki. Jadi kesimpulannya dari ketiga pendapat ini, yang kemudian kalau ada yang bertanya bolehkah non muslim ikut patungan kurban, solusi pendapat yang bisa diikuti adalah mazhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan itu boleh saja ya. Baik jemaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada satu lagi ya terkait dengan praktek kurban, tapi mungkin nanti bisa dipelajari secara mandiri ya, karena waktu kita juga terbatas. Nanti akan saya sudah share filenya di di
DKM, dan saya ingin menghadiahkan juga Pak. Saya alhamdulillah sudah menulis satu buku ini untuk panitia, untuk DKM masjid ya, atau panitia kurban. Kalau ingin membaca, saya menulis buku judulnya Fikih Kurban dan Akikah menurut 4 mazhab. Jadi isinya ini lebih kepada diskusi perbedaan pendapat, walaupun mungkin tidak secara praktis ya, bukan buku-buku fikih kurban yang sifatnya praktis gitu ya, tapi fikih kurban yang di dalamnya terdapat dinamika dan diskusi antara para ulama terkait beberapa masalahnya ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk praktek kurbannya saya sebelumnya mohon maaf mungkin tidak bisa disampaikan karena waktu yang terbatas, atau kalau masih ada waktu bisa kita diskusikan beberapa persoalan tentang kurban, dan kami serahkan kembali waktu kepada. Baik, jazakallah Ustaz Isnan. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita mendapatkan pencerahan secara komprehensif terkait dengan fikih kurban. Baik, saya yakin banyak pertanyaan dan tentunya juga menjadi catatan juga bagi kita, Pak Antri, sebagai panitia kurban. Sebelum waktunya penyembelihan kita harus tanya ke 7 orang itu apa niat kurbannya. Jangan sampai ada yang salah satunya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bertanya atau hal yang dikeragui silakan. Pak Toba dan Pak Toba satu, Pak Eka, Pak Akbar, kali kasih ke Pak Toba itu. Pak Toba angkat tangan dulu. Oh iya dah, Pak Eka silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan bagi yang berkurban disunahkan untuk tidak potong kuku, potong rambut. Apakah itu sebagai syarat sahnya berkurban atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab Pak ya, biar satu-satu ya. Jadi perintah untuk tidak mencukur rambut, memotong kuku itu Pak, mayoritas ulama berpendapat itu perintah anjuran saja, sebatas sunnah. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan Pak itu hukumnya wajib. Tapi semua ulama sepakat tidak sampai berpengaruh terhadap sahnya kurban. Jadi kalau misalnya Pak ada orang yang sudah niat mau berkurban, dia sudah membeli hewan kurban, lalu dia memang ingin potong rambut dan kukunya, silakan saja, nggak ada masalah. Kurbannya tetap sah, nggak ada masalah. Ya. Tapi memang dari sisi hukum, kalau dalam mazhab Hambali wajib, adapun mayoritas ulama mengatakan sebatas sunnah saja. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita memang butuh untuk potong rambut atau potong kuku, ya akhirnya membuat kita merasa, berarti pahala kurban saya akan tidak didapatkan, atau kemudian pahala kurban kita berkurang. Saya katakan tidak Pak. Ya. Dan tujuannya kenapa Pak kita dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut? Ada 2 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah untuk menyerupai jamaah haji. Ya, tapi ini Pak hikmah yang paling lemah. Karena kalau untuk menyerupai jamaah haji tidak berkurban. Dan yang kedua, jamaah haji itu tidak potong rambut, potong kukunya wajib. Ya, menjadi salah satu sebab mereka bayar dam kalau melakukannya. Sedangkan kalau kurban tidak berpengaruh. Maka sebenarnya kata Imam Nawawi, hikmah yang paling besar adalah untuk kesempurnaan pahala. Agar yang dapat pahala itu bukan dari bulu dan bukan dari hewan kurbannya saja, tapi juga dari bulu dan kuku yang menempel pada tubuh orang yang berkurban. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya Pak, potong kuku, potong rambut tidak berpengaruh terhadap sahnya kurban. Kalau bisa ya dilakukan, tapi kalau tidak ya nggak ada masalah. Ya gitu Pak ya. Baik, ada lagi Pak Eka? Cukup Pak Eka? Baik, lanjut ke Pak Toba. Mangga Pak Toba. Terima kasih. Mana? Gini Pak, tadi yang disebut tidak sah tapi boleh. Itu hitung-hitungan pahalanya itu gimana? Yang kedua, apabila bagian dari hewan kurban tidak diserahkan ke mustahik atau penerima kurban, tapi dibentuk berupa dirubah berupa uang. Oke. Nah, itu gimana? Jadi misalnya kayak kulit, kan nggak ada yang nerima kulit itu. Terus dijual, kayaknya kan begitu. Nah, itu gimana Pak? Terima kasih. Baik. Pertama Pak, tadi ada istilah boleh tapi tidak sah. Misalnya tadi contoh sederhana Pak ya, misalnya orang potong ayam dengan niat potong kurban, kan boleh itu tapi tidak sah. Pahalanya bagaimana Pak? Kalau bicara pahala itu jatuhnya pahala sedekah Pak.
Ya, kemudian bagaimana nilai pahalanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah setiap helai rambut dari ayam itu dapat pahala? Ya, wallahu a'lam. Tapi pasti dapat pahala, tapi pahalanya pahala sedekah. Bahkan Pak, disebutkan dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Abbas itu memberikan contoh kepada kita, Pak. Ketika seseorang berada di saat Idul Adha, dia tidak bisa membeli seekor kambing, kata beliau, aku tetap ingin bersedekah meskipun hanya sebutir telur saja. Ini mengisyaratkan kepada kita, bagi yang tidak berkurban tetap dianjurkan untuk dia memperbanyak sedekah dengan apa yang dia mampu lakukan. Misalnya nih, ada orang nggak bisa kurban Pak, tapi dia bisa buat kue untuk makanan panitia kurban, nah, insya Allah besar pahalanya. Ya, jadi intinya tidak harus ibadah itu dalam wujud kurban. Kalau bisa kurban alhamdulillah, kalau tidak bisa tapi bisa berkontribusi dalam bentuk yang lain, maka tetap dianjurkan. Nah itu jadi jangan sampai Pak, gara-gara panitia kurban capek motongin kurban gak ada snacknya Pak, wah jadi malas motong kurbannya. Nah, ini repot ini Pak. Jadi snacknya juga insya Allah dapat pahala yang besar. Itu yang kedua, pertama. Nah yang kedua Pak, bagaimana hukum menjual bagian dari hewan kurban yang didapat ya? Mustahik kurban itu ada 3 Pak. Mustahik kurban itu ada 3. Yang pertama adalah yang berkurban, kalau kurbannya sunnah ya, yang berkurban. Yang kedua hadiah untuk orang yang mampu, dan yang ketiga sedekah untuk orang yang miskin. Ini 3 pembagian hewan kurban. Yang berkurban, yang mampu dalam wujud hadiah, dan yang miskin dalam wujud sedekah. Tapi jamaah sekalian, kata Imam Nawawi, tidak boleh yang berkurban 100% mengambilnya untuk diri sendiri. Ada orang Pak potong kambing kurban di rumahnya sendiri, nggak lewat panitia kurban, setelah dipotong dimakan untuk dirinya dan keluarganya saja. Nah, ini nggak boleh. Harus ada sebagian di antara hewan itu yang disedekahkan. Kalau terlanjur sudah habis, wajib dia beli ke pasar sekerat daging yang dengannya dia kemudian mensedekahkan daging tersebut. Ya, nah itu kalau dari sisi orang yang berkurban. Tapi kalau misalnya Pak, boleh nggak kalau ada orang yang berkurban mengatakan, udah saya mau kurban tapi saya nggak perlu makan dagingnya, boleh nggak kayak gitu Pak? Nah kalau ini boleh, nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu memakan semuanya, tapi kalau ingin mensedekahkan semuanya itu boleh. Nah itu satu. Dan yang kedua Pak, boleh nggak yang menerimanya kemudian menjualnya? Maka kata para ulama Pak, ada hadis Nabi yang mengatakan, man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa menjual kulit kurban tidak dapat pahala kurban. Kulitnya saja Pak kalau dijual nggak dapat pahala, apalagi dagingnya. Nah maka berdasarkan hadis ini tidak boleh memperjualbelikan hewan bagian dari hewan kurban yang dia dapat, kecuali Pak, kalau yang menerimanya fakir miskin. Jadi dari 3 penerima hewan kurban ini, orang yang berkurban, orang yang mampu, dan orang miskin, yang boleh menjual hanya orang miskin saja. Ya, jadi kalau untuk orang yang mampu dapat daging kurban nggak boleh dia jual. Sedangkan orang miskin yang dapat, kalau memang dia lagi butuh uang, dia boleh jual bagian hewan kurban yang dia dapatkan. Nah sekarang pertanyaannya Pak, saya kasih tambahan ya, beberapa pertanyaan khususnya panitia kurban. Ustadz, ini ada kepala, ini ada kulit, ini ada jeroan. Masyarakat pada nggak mau. Kebetulan ada rumah makan pingin buat kikil. Dia bisa ngolah, atau ada orang yang jualan kerupuk misalnya, dia bisa mengelola kulit. Boleh nggak panitia kurban kemudian menjual bagian-bagian yang mungkin tidak ada masyarakat bisa mengelolanya, dijual kepada rumah makan misalnya Pak, yang bisa buat kikil, bisa buat kerupuk kulit dan seterusnya. Boleh nggak kayak gitu Pak? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat hasil penjualan hewan kurban yang tadi tidak bisa dibagi-bagi ke masyarakat itu Pak, nggak boleh masuk ke kantong panitia kurban, nggak boleh masuk ke kas masjid, tapi wajib disedekahkan. Dibagikan lagi. Sama ya. Nah, ini yang sering kali masalah, ini masuk ke kas masjid, nah itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau memang nggak ada yang mau mengelola kulitnya, atau misalnya begini Pak, kulitnya kemudian dibuat menjadi rebana untuk panitia, untuk remaja masjid misalnya ya. Nah kalau itu boleh nggak? Kalau itu masih boleh Pak. Ya, jadi kulitnya dibuat untuk misalnya alat-alat musik yang masih dibolehkan, yaitu rebana misalnya, itu dibolehkan. Yang tidak boleh kalau diperjualbelikan uangnya masuk ke kas masjid, nah itu yang nggak boleh. Lantas bagaimana? Ya disedekahkan kepada fakir miskin. Nah seperti itu. Jelas Pak ya? Baik, cukup atau Pak ya? Ini dari Pak Ketua Panitia.
Nah ini panitia kurbannya. Ini Pak. Ini ketua panitia. Mewakili Pak. Sekilas terkait pembagian daging kurban Pak. Jadi lucu Pak, kalau di kami kan rata-rata sapi di atas 20 sapi setiap tahunnya. Jadi ada pertanyaan, kalau misalnya dapat si pengkurban dapat dagingnya bukan daging yang dia bukan hewan yang dia potong, itu bagaimana? Karena kondisinya, Pak, kok saya sudah dapat daging kurban tapi sapi saya belum dipotong gitu kan, karena kan waktu gitu kan. Itu hukumnya seperti apa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada yang mensyaratkan Pak, ya ada yang mensyaratkan kayak gini Pak, saya mau potong kurban ya, tapi saya potong kambing, namun saya syaratnya minta sapi. Ada kayak gitu Pak. Ya dia potong kambing tapi dia mintanya daging sapi gitu kan. Ada ya. Ya saya katakan sih Pak, secara hukum asal boleh-boleh saja seperti itu ya. Artinya yang berkurban tidak mesti dia mendapatkan bagian kurban harus dari yang dia potong. Toh dia juga kan bagian dari jamaah yang tinggal di masjid itu gitu ya. Artinya dia boleh saja dapat bagian dari hewan yang lain gitu. Tapi yang mungkin, jadi intinya boleh-boleh saja seperti itu Pak. Tapi yang paling penting sih kalau menurut saya Pak adalah menjaga kondusivitas untuk tidak menimbulkan kecemburuan antara penerima daging kurban. Misalnya gini, tidak dibeda-bedakan misalnya antara masyarakat apa yang menerima daging kurban misalnya. Termasuk dalam masalah ini Pak, sebagai catatan untuk panitia kurban ya. Ini pertanyaan yang juga seringkali ditanyakan. Boleh nggak sih Pak panitia kurban menyisihkan sebagiannya untuk makan saat penutupan pembubaran panitia kurban? Nah, ini kita terang-terangan aja Pak gitu ya. Ada sebagian daging kurban itu tidak langsung didistribusikan, nanti akan dipakai makan panitia kurban saat pembubaran kepanitiaan. Boleh nggak kayak gitu Pak? Hah? Boleh dengan dua syarat Pak. Boleh dengan dua syarat ya. Syarat yang pertama Pak adalah bukan sebagai jasa kepanitiaan ya, karena tidak boleh orang mendapatkan sesuatu sebagai jasa, karena jasa itu sama seperti jual beli, maka haram. Kata Ali bin Abi Thalib ya, kata Ali bin Abi Thalib, amarona alla nu'tiyal jazzara minhu. Kami diperintahkan oleh Nabi tidak boleh memberi kepada penjagal bagian dari hewan kurban sebagai jasa. Wa nahnu nutihi min indina. Tapi kami kasih jasa kepada penjagal itu dari uang kami sendiri. Artinya Pak, kepanitiaan kurban boleh-boleh saja mengambil uang jasa dari yang mau berkurban. Ya, misalnya untuk dibayarkan kepada penjagalnya dan semacamnya. Tapi tentu dengan nilai yang disepakati lah. Itu syarat yang pertama Pak. Jadi nggak boleh panitia kurban mendapatkan bagian lebih sebagai jasa. Dan yang kedua, harus berdasarkan persetujuan dari pihak yang berkurban. Jadi pihak yang berkurban diinformasikan, Pak, nanti bagian kurban ini ada sebagiannya akan dimakan oleh panitia saat penutupan. Nah itu nggak ada masalah, silakan. Kenapa Pak? Karena panitia kurban posisinya sebagai wakil, ya, wakil yang berkurban, dan wakil yang berkurban harus mengikuti atau harus diketahui perbuatannya oleh yang diwakili. Dan panitia kurban nggak boleh Pak ngomongnya misal begini. Kalau misalnya ada orang Pak ini nanti bagian hewan kurbannya ada yang akan dimakan oleh panitia sebagai penutupan. Akhirnya si yang berkurban mengatakan, oh saya nggak setuju Pak. Ya udah, kurban sendiri aja. Jangan kayak gitu. Ini panitia juga nggak, jangan seperti itu juga gitu ya. Artinya kalau misalnya ada yang nggak mau seperti itu ya silakan saja. Insya Allah panitia dapat pahala gitu. Tapi saya pikir sih orang yang berkurban tidak mungkin lah sampai ke arah sana. Ya. Nah jadi sekali lagi panitia kurban bisa dengan dua hal ini tadi, bukan sebagai jasa, dan yang kedua apa? Diketahui oleh yang berkurban. Baik, terakhir Ustaz, sebelah sini lagi. Itu udah 3. Udah Pak Wan, udah. 1, 2, 3. Terakhir Pak Wanda. Udah terakhir udah. Pak Wanda kan? Wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari beberapa penjelasan ada beberapa yang menurut saya berseberang atau suka kita hiraukan atau kita tidak tahu karena dengan tradisi atau kebudayaan kita. Contohnya seperti tadi pada saat kita mau berkorban untuk orang yang meninggal. Yang jadi pertanyaan saya, satu, bahwa apakah ada di dalam buku Pak Ustadz itu detail-detail misalkan hal-hal yang yang buat pengkorban adalah 1, 2, 3, 4, 5
yang buat panitianya seperti apa. Jadi kita tahu, kayak contoh seperti tadi bahwa kurban ini adalah kurban sunnah atau wajib. Kemudian mungkin itu hal yang kenapa saya bilang bahwa sangat di tradisi kita, atau kemudian mungkin ribet banget loh seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin diabaikan seperti itu. Dan yang kedua adalah yang berkurban untuk almarhum, apakah sama misalkan saya mau berkurban untuk orang yang masih hidup tapinya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama Pak, terkait dengan hukum-hukum kurban, perbedaan kurban wajib, kurban sunnah, ini alhamdulillah di buku saya cukup detail sebenarnya ya. Tapi ada satu yang mungkin memang akhirnya saya belum memasukkannya, terkait dengan masalah, ini masalah baru sebenarnya Pak, kepanitiaan kurban ya. Jadi apa saja hak-hak panitia kurban, apa akadnya ketika dia menerima hewan kurban, nah itu belum saya masukkan dalam buku ini. Ya, karena kepanitiaan kurban ini, karena saya bicara 4 mazhab Pak, fikih 4 mazhab, dan di dalam kitab fikih 4 mazhab itu nggak ada pembahasan panitia kurban Pak. Jadi panitia kurban itu termasuk masalah baru sebenarnya ya. Tetapi mungkin akan bisa menjadi tambahan. Tapi secara umum sih misalnya siapa yang diamanahkan untuk memotong dan seterusnya, itu ada hukum-hukum yang dia harus tahu gitu ya. Misalnya tadi nggak boleh menerimanya sebagai jasa dan semacamnya. Itu ada ketentuannya di sini. Jadi intinya panitia kurban jatuhnya sebagai wakil, ada larangan yang tidak boleh mereka lakukan ya, seperti mendapatkan atas dasar jasa. Nah, adapun kalau pertanyaan yang kedua Pak, apakah kurban atas nama orang lain yang masih hidup itu juga sama seperti kurban atas nama almarhum? Jawabannya iya Pak, sama. Kenapa? Karena yang jadi persoalan adalah kurban atas nama orang lain ini Pak, mau dia sudah meninggal atau masih hidup, dituntut dalam madzhab Syafi'i khususnya untuk berniat. Dan yang kedua, dia harus tahu bahwa ada kesunahan yang terikat dengan dia, tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku. Jadi kalau kita misalnya punya teman dekat Pak, punya bestie bahasanya orang hari ini punya teman dekat, kita mau kurban atas nama dia, dia nggak tahu Pak, maka otomatis kan dia tidak mengamalkan sunnah kurban, pasti dia tidak tahu kalau dia disunahkan tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku kan. Dan tentunya ketika hewan itu dipotong, dia tidak berniat. Nah, maka disinilah kata Imam Nawawi wajib diberitahukan, meskipun yang memotong adalah di kita. Jadi mirip seperti gini Pak, mirip seperti ada orang kurbannya di tempat yang jauh. Ya, orang yang kurban di tempat yang jauh hanya transfer uang, maka kan di sana motong, di kita kan kalau nggak tahu kan kapan kita berniat. Sebenarnya mudahnya kayak gini Pak, niatnya itu ketika kita transfer, itu sudah masuk kategori niat kurban. Ya. Tapi di sisi yang lain Pak, ada sunnah yang juga perlu diperhatikan, yaitu menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Lah orang yang kita kurban atas nama dia nggak tahu Pak, gimana dia menyaksikan? Kan dia nggak tahu gitu kan. Nah, maka kita beritahukan untuk disaksikan. Lah kalau tempatnya jauh bagaimana? Nah ini solusinya Pak. Kalau tempatnya jauh, kita bisa mengamalkan sunnah menyaksikan penyembelihan, tapi dengan syarat harus live streaming. Ya, misalnya pakai video call misalnya. Tapi kalau dikirim rekamannya gitu ya, itu bukan menyaksikan secara langsung ya. Kalau kiriman di videokan lalu dikirim rekamannya, itu tidak menyaksikan secara langsung. Jadi menyaksikan secara langsung itu kalau live. Nah, seperti itu. Nah, itu insya Allah yang kurbannya jauh ini dapat pahala menyaksikan ya. Nah, itu Pak. Walaupun afdolnya Pak ya, saya tutup sedikit. Walaupun afdolnya sebenarnya sih kurban itu paling afdol adalah di sekitar kita. Ya, sebagai syiar di antara kita. Tapi kalau misalnya ada memang masyarakat yang membutuhkan kita transfer ke sana, ya itu silakan saja. Tapi Pak, yang paling afdol adalah di sini kurban, di sono kurban. Nah, itu yang paling afdol. Nah, itu kalau mampu ya, seperti itu. Kalau bisa seluruh provinsi kurban minimal 1 kambing Pak dia kirimin gitu. Nah, itu bagus ya. Baik, seperti itu. Baik, alhamdulillah saya yakin dan percaya banyak pertanyaan tentunya dari Pak Wawan, Pak Haji Nasir juga mau angkat tangan. Tapi tenang ya, insya Allah nomor WA-nya Ustaz Isnan masih ada. Jadi kalau ada yang pengen konsultasi terkait dengan pertanyaan kurban, monggo dipersilahkan. Dan insya Allah minggu di bulan depan kita tematik juga Ustaz Isnan ya, mungkin masuk kepada fikih salat ya. Kita selesaikan secara komprehensif sebagaimana kita bahas pada bab tentang kurban ini. Pelan-pelan mudah-mudahan kita semakin paham tentang ilmu agama yang luar biasa luas ini. Baik, jazakallah Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.